Salam sejahtera semua. Terima kasih Dr. Wisnu yang telah membuka dan memoderatori acara di pagi hari ini. Saya mendapatkan tugas dari Vicky untuk menyampaikan materi tentang wire, balon, dan stand. Ya, tentunya wire, balon, dan stand ini konteksnya adalah untuk percutaneous coronary intervensi. Jadi kita sebagai akademisi maupun praktisi di dalam praktek terhadap pasien, kita mesti harus tahu persis equipment atau kalau di dalam bahasa rumah sakit itu alat habis pakai, bahan medis habis pakai, MHP, AMHP, apa yang kita gunakan itu kita tahu dari A sampai Z-nya. Sehingga dalam kesempatan ini saya diberikan tugas seperti yang disampaikan Dr. Wisnu tadi, kita harus tahu tentang struktur, kemudian performance, dan bagaimana menggunakan atau memilih untuk digunakan. Jadi yang pertama adalah wire. Wire ini senjata yang paling utama di dalam coronary intervensi perkutan. Jadi kita tahu komponennya itu ada dua, yaitu sebentar saya pakai ya. Jadi ada core, batangnya gitu ya. Nanti ada tipsnya, ada istilah kita tuh tip wire. Kemudian yang lebih penting lagi itu adalah seberapa besar dia tip load-nya itu. Jadi kadang-kadang kita abaikan tuh berapa berat tip load-nya pada setiap wire. Jadi di dalam wire itu pasti ada beberapa bagian seperti yang saya sampaikan di sini. Berapa diameter core-nya, kemudian dia bentuknya taper apa tidak, kemudian tipnya itu dia berpolimer, di cover atau di coating apa tidak. Nanti bisa disebut hidrofilik atau bahkan hidrofobik. Jadi ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui di dalam wire itu, seperti tip prolapse. Ini biasanya pada wire-wire yang soft, sehingga ini untuk menghindari trauma pada pembuluh darah koroner atau bahkan sampai terjadi diseksi ataupun perforasi, sehingga dia sangat lentur sekali, tetapi dia gampang tertekuk atau prolaps. Kemudian sepibility ini maksudnya bagaimana dia bisa membantu untuk recrossing, jadi dibentuk atau di reshape. Kemudian ada istilah lagi juga tape retention. Nah, ini juga mungkin harus berkali-kali dia bisa dilakukan reshape again. Jadi dibentuk lagi, dibikin tips lagi begitu. Dan jangan lupa wire itu mestinya dia radio opacity, karena kalau tidak radio opacity bagaimana kita akan melihat di dalam fluoroskopi. Dan yang definisi yang lain ada istilah trackability, steerability, atau torque response. Trackability itu ya bagaimana kita bisa mengendalikan wire itu untuk mencapai lesi atau melewati lesi yang akan kita tuju. Steerability ya mestinya bisa kita steer untuk transmitnya dari proksimal sampai ke distal itu. Jadi ada beberapa istilah di sini yang harus kita pahami, sampai bahkan itu lubricity-nya bagaimana dan proximal handling-nya itu bagaimana. Ini harus kita pahami betul, karena kalau kita tidak tahu ya kita tidak akan paham tentang wire tersebut. Kemudian materialnya di dalam bagian core wire tadi itu ada yang berbahan stainless steel, ada yang berbahan nitinol. Jadi ini memang ada berbeda. Kalau stainless steel itu jelas dia akan lebih support ya. Tapi kalau nitinol dia lebih fleksibel sebetulnya. Kemudian kita pakai untuk beberapa vessel yang mungkin agak lebih keras gitu ya. Jadi kemampuan flexibility, support, dan steering itu tergantung dari bahannya juga, bahan dari material itu tadi. Kemudian diameter dari core itu berapa? Dia apakah kecil atau dia yang besar? Ya, kalau kecil jelas dia lebih fleksibel, tetapi daya supportnya rendah. Ini diameternya itu di sini, diameternya ini. Tapi kalau diameternya itu besar, ya dia lebih support. Dan strengthening-nya itu akan lebih kaku ya. Ya, jadi ini beberapa yang harus kita pahami. Misalnya ini adalah bahan diameter dari
core. Kemudian yang selanjutnya adalah bagian yang paling ujung tip wire tadi itu, sebelum paling ujung itu ada istilah taper. Dia berbentuk taper atau tidak, atau dia tapernya itu panjang atau pendek. Jadi itu mempunyai sifat yang berbeda. Kalau tapernya itu lebih panjang, dia itu lebih enak untuk di setir. Steering dan trackingnya itu lebih easy untuk digunakan gitu loh. Tapi kalau itu dia lebih pendek, dia memang akan lebih support. Jadi nanti ada tapernya yang panjang atau diameternya. Diameternya besar atau kecil. Yang kedua adalah ini bentuk tapernya itu bagaimana. Kemudian yang tidak boleh dilupakan lagi adalah tip, style dari tip ujungnya itu. Ujungnya ini bagaimana? Apakah ujungnya itu nanti apa istilahnya itu bisa dibentuk enggak? Bisa tadi istilah kita itu adalah dilakukan pembentukan ya, dilakukan membentuk lengkungan tip-tip dari distal wire tadi itu. Jadi memang beberapa istilah yang harus kita pahami betul dari ketiga itu, sehingga kita betul-betul paham dari setiap wire yang akan kita gunakan untuk melakukan intervensi dari suatu anatomi koroner. Jadi mestinya kita tidak bisa menggunakan hanya satu wire untuk segala macam kondisi medan perang, tapi kondisi medan perangnya seperti apa, wire akan kita pakai seperti apa. Ini sebetulnya ada suatu alat ya untuk mengetes dari wire itu seberapa dia bisa menahan dari tip yang kita bentuk. Juga saya masih mencari, belum ketemu bahannya. Dan yang lebih harus dipahami lagi adalah di dalam distalnya itu dia di cover enggak? Di cover ya, jadi artinya dia kan ada yang bersifat hidrofilik atau hidrofobik. Atau mungkin yang paling distal itu mesti jelas harus radio opak ya, karena harus terlihat dari fluoroskopi. Ya, ini memang agak berbeda bentuknya kalau kita lihat dengan mikroskop elektron seperti ini yang sifatnya itu coil type. Jadi dia ini dibentuk coiling begitu. Jadi ini kan kelihatan sekali bentuk coilingnya. Tapi kalau dia ujungnya itu di cover oleh polimer jaket, nah ini akan relatif sedikit halus. Jadi ini perbedaan bentuk dari suatu wire yang dilihat secara mikroskop elektron. Ya, ini saya kira kita lompatin saja. Kemudian bagaimana kemampuan suatu wire yang dikasih polimer, yang di cover dengan suatu hidrofilik atau hidrofobik dengan kekuatan taking feedbacknya. Jadi kalau misalnya dia bersifat hidrofobik, dia akan tactile feedback itu akan lebih kuat. Tapi kalau kita menggunakan hidrofilik, dia kekuatan feedbacknya, taktilnya itu memang kurang begitu kuat ya. Ini suatu contoh misalnya filter XT. Filter XT itu kan mempunyai soft jacket yang ujungnya itu diameternya sekitar 0,09 dengan tip diameter shaftnya itu 0,014 ya inci. Kemudian dia itu mempunyai berat tip loadingnya itu, jadi ujungnya itu tuh mempunyai berat sekitar 1,2 gram. Jadi ini ada beberapa tip load ya dari setiap wire, dan dia mempunyai sifat yang berbeda. Seperti misalnya saya ada contoh di sini, ini nih Converse Pro 12 ya, ini 12,4 gram. Sehingga dia akan lebih kuat itu untuk membuka suatu kalsifikasi yang lebih keras. Misalnya ini pilot itu kan ada yang pilot wire pilot 50, 150, bahkan 200 yang tersedia. Yang pilot 50 itu perbedaannya adalah dia tip loadnya ini cuma 1,5 gram. Tetapi yang pilot 200 itu 4,1 gram. Sehingga pilot 200 kalau dibandingkan dengan misalnya Converse Pro tadi ya jelas sangat berbeda. Yang berbeda apanya? Tip loadnya.
Memang dia mungkin sama-sama hidrofilik, tetapi Converse Pro ini tip loadnya dia sampai 12,4 gram, sementara yang pilot 200 itu cuma 4,1 gram. Nah ini mestinya juga para peserta didik velocity training harus paham, tidak mungkin seorang peserta didik masih masih beginner, saya berikan wire dengan pilot 200 atau bahkan Converse Pro yang 12, sehingga ini orang-orang yang harus betul-betul sudah mahir dalam menggunakan wire. Ya, misalnya ini Hornet Family ya. Ini juga ada beberapa kriterianya, dia diameter yang ujungnya itu lebih kecil lagi, yang rata-rata yang lain itu 0,09, yang dia miliki di sini Hornet ini 0,08 inci. Dan dia memang masih hidrofilik coating. Kemudian coba kita lihat di sini dia ininya berapa tip loadnya. Tip loadnya ini kalau tidak salah ya, yang Hornet 1, yang Hornet itu 1 gram, tapi yang Hornet 14 ini memang 14 gram. Jadi dia tidak ada angkanya ini menunjukkan dari tip loadnya. Jadi nanti di sini akan saya sampaikan grafik ya, sebelum grafik hubungan tip load dengan kekuatan untuk menembus. Ini mungkin coba kita buka dulu gaya itu bisa ada gaya first, gaya second, bahkan gaya third. Itu perbedaannya nanti ada di ukuran tapernya. Kalau gaya first itu dia tapernya 30 cm ya, semua 30 cm. Yang berbeda itu adalah panjang strike-nya ini. Yang panjang itu yang bukan non strike. Kemudian tip load-nya kalau gaya 1 itu 1,7 gram, gaya 2 itu 3,5 gram, dan gaya 3 itu 4,5 gram. Nah, ini tip load-nya itu kalau gaya 3 kan mirip dengan pilot 200 tadi. Nah, ini saya mendapatkan suatu grafik yang cukup bisa dipahami bagaimana hubungannya antara tip load dengan kekuatan support untuk mendrilling dari suatu lesi di koroner. Jadi kalau tip load-nya itu cuma kecil, tadi misalnya apa, pilot 50, 50 kan cuma 1,4 atau 1,5 tadi. Jadi kemudian kekuatannya ada di sini. Ya, jadi tidak terlalu support. Kalau kita melihat suatu lesi yang kita perlu betul-betul ekstra support di dalam menggunakan wire-nya, yang mestinya kita jangan memilih wire yang tip load-nya itu rendah. Kita mestinya memilih tip load yang agak besar. Apakah 3 atau 4,5? 4,5 itu jadi yang dimiliki oleh pilot 200 atau gaya 3. Kalau memang keras sekali kita perlu support lebih kuat ya mestinya masuk ke Conquest Pro tadi. Conquest Pro 12, karena memang Conquest Pro 12 di sini tip load-nya 12 gram. Bahkan kalau yang Conquest Pro 20 ini sampai 20 gram. Saya pribadi belum berani masuk sampai ke level yang sangat berat ini, karena risiko perforasinya akan lebih besar. Jadi bagaimana langkah selanjutnya setelah kita mengetahui performance dari wire, bagaimana kita harus membuat suatu tip dari ujungnya itu, bentuknya itu seperti apa? Bentuknya itu sebetulnya kita bisa membentuk dua curve ya, curve pertama maupun curve kedua. Yang curve pertama ini rata-rata dianjurkannya memang sekitar 2 mili, tapi ya tergantung dari performance dari operator ya. Ya kalau saya sendiri ya antara 1 sampai 2 mili, tergantung dari bentuk lesinya seperti apa yang akan kita tuju. Kemudian curve kedua itu bisa panjangnya antara 4 sampai 5 mm dengan derajat kemiringan itu bisa antara 75 sampai 80 derajat. Sehingga sebetulnya ini suatu pembakuan yang tidak harus persis, tetapi itu disesuaikan dengan kondisi anatomi yang akan kita capai. Ya. Sekarang bagaimana akan memilih? Ya, misalnya side branch access, kita akan menggapai side branch access, apakah nanti akan mau teknik DG keras atau TAP, stand, ya tergantung kan. Yang penting adalah bagaimana kita memilih wires-nya. Kalau side branch access kita bisa menggunakan yang Workhorse pilot 50 misalnya di sini, atau CSPD XS. Kemudian kalau kita akan mencapai intimal plug misalnya,
Nah, ini kita bisa menggunakan gaya atau miracle. Dan mungkin kalau kita harus menembus sampai subintimal space, nah ini bisa menggunakan feeder XT, pilot 200, atau mau, ya ini ada beberapa contoh bagaimana menggunakan wire dengan kondisi-kondisi tertentu yang akan kita capai. Kemudian materi yang kedua adalah tentang balon. Jadi nanti saya menyampaikan wire, balon, dan stand. Ini memang secara umum ya, belum terlalu spesifik, karena kalau terlalu spesifik waktunya tidak cukup. Jadi balon angioplasti itu sebetulnya kita bisa melihat dari fungsinya itu sebagai predilatasi atau preparasi lesi. Kemudian balon angioplasti itu juga berfungsi untuk mendeploy stent. Kemudian ada juga yang berfungsi sebagai post dilatasi. Artinya post dilatasi di sini sudah dilakukan implantasi stent, tetapi kita harus memperbaiki atau melebarkan lagi dengan suatu balon yang biasanya kita sebut sebagai post dilatasi ballooning. Kemudian ada juga balon yang penggunaannya itu pada kondisi-kondisi tertentu atau khusus. Misalnya pada ostial, kita masang stent di ostial, stentnya agak protusio masuk ke aorta misalnya, sehingga kita ada balon khusus yang nanti untuk menekan yang protusio tadi. Ya, kita ketahui anatomi balon itu ada dua. Ada yang kita sebut sebagai over the wire dan ada yang kita sebut sebagai monorail balon kateter. Jadi sebetulnya tiap hari ini kita lihat, tapi kadang-kadang kalau kita tidak detail memahaminya ya dianggap angin lalu saja. Nah, over the wire ini wire-nya itu dari ujung balon di sini sampai keluar di dalam manifold yang akan kita pegang. Jadi dia lebih support sebetulnya, lebih support dan lebih support. Tapi kalau yang kebanyakan kita gunakan itu memang yang monorail balon kateter. Kalau monorail balon kateter itu wire yang masuk di intra balon ini tidak keluar sampai ke manifoldnya, tetapi keluar kurang lebih sekitar berapa ya, 10 sampai 15 cm ya. Dia keluar dari sini. Di distal shaft itu ada lubang yang sehingga wire-nya keluar dari batang dari kateter ini. Jadi secara umum anatomi balon kateter itu ada dua, sehingga disebut sebagai over the wire atau OTW balon kateter dan monorail balon kateter. Jadi perbedaannya adalah sebetulnya pada support, sifat balon itu untuk mensupport sekuat apa. Nah, kemudian performance-nya bagaimana setiap balon itu? Itu sebetulnya bisa kita bedakan apakah dia sebagai handling atau inflation ya. Kalau dia sebagai handling, ini kita harus melihat profil dari ujungnya itu. Entry-nya itu bagaimana? Ini karena nanti berhubungan dengan trackability, possibility, dan crossability. Ini perlu sekali bentuk dari ujung tip dari wire itu, karena berbeda-beda. Beda produk, beda rekanan, beda farmasi, beda bentuk itu. Nah, beda bentuk itu mempunyai perbedaan yang sangat bermakna sekali dalam trackability, possibility, dan possibility. Sehingga kadang-kadang operator tuh kalau ambilkan balon ukuran ini, setelah menyampaikan ukuran, dia mesti akan tanya mereknya apa, maaf ya dari rekanannya. Itu bukan kok ini kita bersifat istilahnya tergantung dari merek, enggak, karena kita sudah hafal yang mereknya ini itu bentuknya, handlingnya, entry profilnya itu kita sudah hafal, sehingga saya perlu profil yang seperti ini. Jadi tidak bisa kita segala anatomi dengan segala balon itu tidak mungkin. Kemudian sifat dari performance dari balon itu invasinya bisa kita lihat tentang compliance-nya ya. Itu compliance atau semi compliance atau non-compliance. Ya, ini juga mempunyai sifat yang berbeda-beda. Nah, bagaimana mempunyai sifat yang berbeda? Tentunya dari pabrikasinya yang sudah disetting dia berbahan yang berbeda. Sehingga nanti kalau bahannya apa, dia akan bersifat compliance atau non-compliance. Bahan sih mungkin tidak perlu kita pelajari ya. Tetapi yang perlu kita tahu adalah ini balon ini compliance, semi-compliance, atau non-compliance. Nanti kita lihat dari inflasinya.
Ya, di sini bisa kita perhatikan hubungan antara diameter balon yang dihasilkan dengan tekanan atmosfer yang kita inflatekan, yang kita inflasikan. Sehingga pada yang compliance itu seolah-olah hampir berbanding berbanding lurus ya antara tekanan atmosfer yang diberikan dengan diameter yang dihasilkan. Sehingga nanti perbedaan itunya itu lebih besar. Seperti ini. Kalau misalnya sifat balonnya itu compliance, atmosfernya kita tambah, ya dia diameternya akan tambah sejalan dengan pressure yang kita berikan. Tapi kalau balon itu sifatnya semi compliance, ya di sini agak berbeda. Beda lagi dengan yang non compliance. Non compliance balon itu meskipun atmosfernya kita tambah lebih tinggi, itu diameter yang dihasilkan, perbedaan diameter yang dihasilkan tidak terlalu banyak. Nanti bisa kita lihat tabelnya. Nah, sebenarnya seperti ini misalnya. Perbedaan diameter terhadap nominal itu berapa? Kalau yang compliance. Kalau yang compliance, tekanannya di atas nominal nanti mungkin bisa naik 20%. Artinya seperti grafik tadi, sudah mencapai tekanan nominal, terus ditambah lagi tekanan atmosfernya, diameternya dia bisa naik 20%. Tapi kalau yang non-compliance, dia mungkin perbedaan diameternya itu tidak lebih dari 5%. Sehingga kita harus betul-betul paham balon yang kita pakai dengan karakter lesi di pembuluh darah koroner. Jangan sampai nanti sangat calcified, kita menggunakan compliance. Lah, resikonya bisa terjadi, apakah perforasi atau diseksi. Ya, jadi memang kita harus perhatikan tekanan atmosfernya itu berapa sampai rate burst-nya itu juga berapa, sehingga kita tahu sebetulnya. Kadang-kadang kita nggak tahu ini balon ini compliance atau semi compliance. Lihat saja dari tekanan yang tercantum di dalam balon tersebut, di dalam apa itu wadahnya itu. Kalau misalnya perbedaannya terlalu besar di dalam nominal sampai rate-nya itu dengan tekanan, berarti kita bisa melihat, oh ini compliance ini, oh ini non-compliance. Jadi dari perkiraan kira-kira seberapa perbedaan tekanan yang diberikan, yang dinaikkan dengan diameter yang dihasilkan dengan kenaikan tekanan tersebut. Ini untuk mengetahui performance dari suatu balon. Jadi misalnya di sini kita contohkan balon kuantum, balon Maverick, dan balon Sprinter. Maaf ini tidak menunjuk sponsor ya, ini hanya sebagai merek contoh saja. Jadi yang kuning ini adalah balonnya kuantum. Balonnya kuantum di sini dia untuk mencapai rate burst itu kan naik 5 atmosfer, dia perbedaan diameternya cuma 0,1 mili, ya kan? Tapi di sini yang balonnya punyanya Sprinter itu dengan perbedaan berapa ini, sekitar 14 dikurangi 6 ya, 6 atmosfer, dia perbedaan diameternya cukup banyak. Apalagi yang Maverick dari 6 atmosfer, dia mencapai nominal 3 mm, kemudian sampai burst, dia diameternya sudah naik sampai 3,4. Jadi sifat-sifat dari compliance dari suatu balon ini harus kita pahami betul. Jangan sampai terjadi risiko perforasi atau diseksi pada lesi koroner yang sebetulnya kita lakukan suatu preparasi untuk dilakukan pemasangan stent. Ya, jadi di sini bisa kita perhatiin ya, kalau misalnya dia menggunakan semi compliance, coba kita perhatikan di sini ya. Kalau yang compliance jelas kekuatannya itu akan merata dan hampir bisa menahan tahanan dari aterosklerosis yang dihadapi. Jadi radial strength-nya itu lebih kuat pada yang non compliance. Ya, coba kita perhatiin lagi yang semi compliance dan non compliance. Ya, kalau semi compliance bahkan yang compliance nggak akan terbuka dengan sempurna.
Sehingga kadang-kadang kita menggunakan 2 balon. Kalau sudah melakukan seperti ini, kita preparasinya belum sempurna, ya kita bisa naik ke balon yang non-compliance. Bahkan nanti balon yang menggunakan cutting bisa saja. Kemudian dari beberapa jenis compliance dan semi compliance balon tadi, ini memang fleksibilitasnya dia lebih baik ya, trackability-nya jelas yang compliance dan semi compliance, dan crossing untuk suatu lesi ya lebih enak lah. Dia bahannya memang tidak terlalu tebal, tidak terlalu kaku. Ya, jadi di sini ada perbedaan dengan yang compliance nanti. Tapi di sini paling sering compliance dan semi compliance balon ini memang paling sering kita pakai untuk predilatasi atau preparasi. Tetapi hati-hati ya dengan potensi yang saya sampaikan tadi. Kalau misalnya lesinya sangat keras, bisa saja akan terjadi diseksi atau bahkan lesinya itu mengarah keluar. Kalau non-compliance itu sebetulnya, ini yang saya sampaikan tadi, dia fokus pada radial strength untuk melawan radial strength dari suatu stand atau yang sudah dipasang atau lesi yang harus kita hadapi. Jadi non-compliance balon ini memang kekuatan fokus pada radial force-nya itu lebih kuat. Sehingga kalau kita bayangkan dia lebih kuat, ya jelas flexibility dan trackability-nya dia akan menurun kan. Ini sudah logik aja, sesuatu yang bisa diterima dengan akal. Ya, jadi biasanya non compliance ini akan kita pakai untuk melakukan suatu maksimum dilatasi, atau bahkan kita memakai untuk post stand dilatasi atau focal stand expansion. Jadi stand sudah dipasang, tetapi masih ada residual stenosis, sehingga kita melakukan post dilatasinya dengan non-compliance balon. Nah, ini suatu contoh balon pada kegunaan yang lain seperti yang saya sampaikan tadi. Ini adalah untuk balon untuk posisi ostial ya, ini memang didesain semacam ini. Jadi kalau kadang-kadang kita ada kesulitan tuh mengimplementasikan suatu stand yang dipresisi pas dengan di ostium left min misalnya. Meskipun berbagai teknik itu ada berbagai teknik untuk memposisikan stand di dalam ostial left min. Tetapi yang namanya mata manusia kadang-kadang tidak lepas dari suatu kesalahan. Nah, kalau dia terlalu protusio masuk ke ostium, nah ini ada suatu balon yang bisa memperbaiki posisi protusio dari stand tadi untuk ditekan kepada dinding dari aorta. Ini ada beberapa balon semacam ini yang bentuknya. Kemudian ada balon lagi yang lain yang fungsinya sebagai trapper atau untuk mengambil bahan-bahan atau alat medis lain yang di dalam kateter. Jadi balon ini itu hanya untuk nekan saja, tidak dimasukkan lewat wire. Jadi biasa kita pakai untuk mengeluarkan mikrokateter misalnya. Wire sudah masuk ke dalam intrakoroner, terus kita pakai disupport dengan mikrokateter. Kemudian mikrokateter itu akan kita lepas, ya ada berbagai teknik dengan trapper balon ya. Ini memang sudah disiapkan balon yang fungsinya untuk mengeluarkan hal tersebut. Nah, kalau tidak ada alat ini ya kadang-kadang kita pakai balon yang biasa, yaitu boleh-boleh saja. Ya, kemudian balon yang lain yaitu yang fungsinya untuk mengrobek fibrotik atau memecah kalsifikasi dari suatu lesi. Ini yang kita sebut sebagai coating atau cutting balon ya. Jadi di dalam balon itu memang dia ada lapisan pisaunya, dan sifat dari balon itu pastinya dia sifatnya balon yang non compliance. Sehingga kita harus paham betul dari sifat lesi. Kalau akan menggunakan memasukkan alat ini, jangan sampai nanti trackability-nya nggak bisa. Sudah pakai non-compliance, dia pakai alat knife-nya juga, sehingga kekuatan flexibility-nya itu jelas akan menurun untuk memasukkan material balon tersebut. Sehingga bagaimana tipsnya untuk melakukan suatu
ballooning. Jadi untuk predilatasi ini sebetulnya berapa yang kita pakai perbandingannya antara diameter balon dengan diameter koroner itu untuk predilatasi sebisa mungkin perbandingannya kurang dari 1:1. Tetapi kalau misalnya itu kalsifikasi, kita bisa menggunakan pilihan diameter balonnya itu adalah kita bisa memilih perbandingan 1:1 dengan ukuran stand yang akan kita pasangkan nanti. Jadi ini ada beberapa tipe, ada beberapa tips untuk melakukan suatu ballooning pada pembuluh darah koroner. Jadi saya kira nanti slide saya ini bisa dibagikan saja si Regina. Jadi bisa dipakai untuk belajar lagi. Nah, kalau harus saya sampaikan semua nanti nggak habis. Ya. Yang terakhir adalah stand. Jadi sebetulnya materi stand ini sudah pernah saya sampaikan di 1 tahun yang lalu, bahwa stand koroner itu secara komponen itu kalau kita bisa membagi itu ada tiga bagian besar, yaitu scaffoldnya, kemudian drugnya atau anti proliferasi kan, yang kita pakai adalah drugnya itu apakah sirolimus atau paclitaxel, dan yang ketiga adalah delivery vehicle-nya. Delivery vehicle ini maksudnya adalah yang membawa anti proliferasi drugnya. Karena sebetulnya kalau anti proliferasi drug ini ditempelkan langsung ke scaffold itu kan akan susah secara teknis, sehingga dia perlu pembawa. Nah, pembawa ini sebetulnya yang menjadi masalah atau delivery vehicle ini. Kenapa? Karena Pak, sebetulnya drug itu dia akan rilis selesai itu mungkin 28 hari sampai 1 bulan ya. 1 bulan obatnya sudah habis, ya delivery vehicle ini yang jadi masalah. Dia akan ada terus di dalam stand tersebut. Ini yang dicurigai menyebabkan late stand thrombosis karena dia bersifat sebagai toksin. Ya, nanti kita pelajari. Jadi kalau kita bicara tentang scaffold stand, itu memang kita akan bicara tentang material stand. Material stand itu kalau kita runtut dari awal dulu, dari stainless steel, kemudian cobalt kromium, kemudian cobalt kromium alloy, cobalt kromium nitinol, itu semua mempunyai pengaruh terhadap ketebalan. Mungkin kalau teman-teman intervensi yang hadir di sini seperti Dr. Nur, Dr. siapa lagi yang tadi hadir, Dr. Hakim, itu mungkin mengalami stainless steel, berbahan stainless steel. Seperti DES pertama kali yang kita pakai di Indonesia, saya pernah memakai itu punyanya Johnson & Johnson, itu apa namanya dulu ya, lupa saya. Itu juga berbahan stainless steel, tebalnya 140 mikron, dan bentuk stand-nya itu close cell. Bagaimana kakunya barang itu? Jadi masuknya susah sekali. Ya, ini ada beberapa tipe geometri stand ya. Ini sekedar diketahui saja. Yang penting adalah kita juga tidak melupakan sequential range-nya itu apakah nanti membentuk open cell ataupun close cell. Saya kira juga harus dipertimbangkan karena tergantung dari bentuk lesinya itu juga mempengaruhi sifat dari stand yang akan kita implantasikan. Jadi kalau dirunut dari awal, dulu stand itu bentuknya semacam ini, Cook CR2, ini kebetulan dari Medtronic ya, Medtronic Victor ini handmade. Jadi kemudian berkembang sampai ke modular stand. Nah, kalau sampai ke modular stand ini sudah masuk ke teknik laser. Jadi ini cup, kemudian dia dipotong dengan cutter laser cutting gitu, sehingga berbentuk semacam seperti stand yang sekarang kita pakai ini. Nah, ada juga yang bentuknya itu modular design, ini sebetulnya suatu modular yang nanti disambung satu persatu, dan yang terakhir adalah sebetulnya yang biasa kita pakai itu dia sudah cup dari suatu material cup yang kemudian dipotong dengan kasar lighting, yang itu akan membentuk stand yang biasa kita pakai pada saat ini. Ya, jadi yang perlu kita ketahui itu adalah sebetulnya berapa setiap satu lingkar ring stand itu berapa vertices, jadi berapa puncak standnya itu loh. Ini kalau kita perhatiin diameternya sama, satu merek dengan merek yang lain itu bisa berbeda.
antara, maaf saja ya, saya tunjuk stand saja ya, punyanya Biometrik dengan punyanya Medtronic itu beda. Punyanya Biotronic itu diameternya 3,5, 3, dia punya 8 vertisesnya, tapi Biometrik itu punya 9. Sehingga kita bisa membayangkan sendiri kalau itu semakin banyak, itu pengaruhnya bagaimana, kalau semakin sedikit pengaruhnya bagaimana. Ya, ini beberapa bentuk strut ya. Ada beberapa, ini masih model yang lama karena memang saya mendapatkan gambar-gambar ini sudah beberapa tahun yang lalu, terus terang ini bahan disertasi saya. Kemudian tentang koneksitas antara strut itu nanti bisa membentuk dia itu open cell atau closed cell. Nah, ini open cell dan closed cell ini juga sangat berpengaruh sekali dengan performance dari suatu stand. Kenapa? Karena kalau open cell itu artinya luas sel ini memang lebih luas, sehingga dia radial strength-nya itu lebih rendah. Resikonya prolapse plug-nya itu, resiko prolapse plug juga akan lebih tinggi. Ya, tapi dia lebih comfortable untuk kita lakukan, dan side branch access ini lebih enak. Nah, kalau yang closed cell dia kuat, itu radial strength-nya kuat, dan untuk resiko terjadinya prolapse plug itu lebih rendah. Ya, tahu sendiri kalau namanya yang closed cell semacam ini luasnya kan lebih sedikit, lebih kecil. Ya, ini jelas conformability-nya lebih rendah kan. Nah, kita jangan menggunakan tipe seperti ini kalau pendapat saya ya. Untuk side branch akan susah nanti. Ya, yang tidak kalah penting adalah bentuk dari strut itu bagaimana. Apakah dia bentuknya square, apakah tebal, tipis, atau dia bentuknya itu bulat. Ini juga ada beberapa penelitian yang ada beberapa pengaruh dari flow di intrakoroner. Waktunya habis ya, Dr. Wisnu ya. Ya. Saya bisa tambah 2 menit lagi, Dok. Ya, udah 2 menit ya. Ya. Ini saya akan menerangkan tentang generasi stand ya. Emang generasi, ya saya ingat saya. Taper itu tebalnya 140, ini bahannya stainless steel dan closed cell. Nah, taruhlah generasi keempat. Generasi keempat ini sebetulnya kenapa bisa sampai ke tebal strut yang sangat tipis? Itu sekitar yang paling rendah di pasaran itu kan sekitar 60 mikron ya. Ini untuk sinergi, ini 74 mikron. Ini kenapa lebih rendah? Meskipun dia kobalt kromium, tapi dia ditambah suatu bahan atau platinum kromium, sehingga dia bisa lebih ditipiskan, tetapi tidak lemes gitu loh, sehingga masih bisa mempertahankan bentuk stand-nya. Ya, idealnya memang di bawah 80 ya, generasi ketiga, generasi keempat itu bisa 60, 70 mikron. Ya, ini tentang generasi stand. Yang tidak kalah penting adalah kita harus memperhatikan balon overhang. Nah, ini kadang-kadang yang menjebak kita. Kita harus tahu persis itu balon overhang-nya itu berapa ukurannya. Ya, apa yang disebut sebagai balon overhang? Balon overhang itu adalah jarak antara ujung dari stand dengan balon mulai taperednya itu loh. Nah, karena semua ada markernya, balon ada markernya, stand juga. Stand yang sekarang ini kan ujungnya tidak dikasih marker masalahnya. Nah, ini balon overhang ini kadang-kadang menipu kita kalau kita tidak jeli dan kita tidak tahu persis tentang tipe dari setiap stand. Ini hanya saya contohkan saja berbagai perbedaan ukuran dari balon overhang. Ya, ini beberapa stand komersial yang di Indonesia. Ini saya potret sendiri. Ultimaster ini dia punya 8 ya, saya sampaikan tadi. Terus elemen punya 8. Nah, ini Create ini punya 8 dan dia closed cell. Biometrik punya 9. Ya. Linknya, kalau biometrik itu 3 link, dia 9 vertices tadi. Kalau Ultimaster maupun Promus dia 8 vertices dan 2 link. Nah, Anda bisa membayangkan sendiri bagaimana nanti fleksibilitinya dari setiap bentuk stand, dari setiap desain ini. Ya. Bagaimana kita memilih stand yang ideal? Memilih stand yang ideal sebetulnya tergantung dari kebutuhan. Kebutuhannya untuk apa? Kebutuhan untuk apa itu bisa kita perhatikan 6 variabel ini sebetulnya. Mana yang lebih tinggi, mana yang harus bisa diabaikan. Misalnya, kalau kita akan melakukan side branch dan kita mencegah prolapse,
ya mestinya akan kita pilih ukuran cell size-nya yang cukup. Yang artinya open cell kan gitu. Jadi kalau misalnya kita perlu yang flexibility dan delivery-nya yang oke, kemudian longitudinal strength-nya yang cukup baik, ya ini konektor number-nya tadi ya jangan terlalu ini apa itu tinggi. Kalau konektor itu link tadi loh, linknya ini loh, link. Nah, ini mempengaruhi konektor number, jumlah konektornya ini kan akan mempengaruhi flexibility-nya dan deliverability-nya. Semakin banyak ya dia akan semakin kaku kan gitu kan. Kalau misalnya dia tortus gitu, panjang lagi, kita pilih stand yang linknya banyak, ya sudah akan memenuhi beberapa tingkat kesulitan. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Maaf satu lagi ya ini dari delivery vehicle itu polimernya yang untuk menahan drag terhadap scaffold tadi, sehingga ini yang menjadi masalah. Kenapa sampai ada sebentar. Nah, sampai ada konsep bahwa polimer itu yang menjadi masalah karena di sini bersifat sebagai toksin yang dicurigai menyebabkan lead trombosis. Maka dipikirkan yang drug eluting stent non polimer atau bahkan nanti yang biodegradable stent. Tapi trialnya biodegradable stent kan belum memuaskan ya. Kalau biodegradable stent ini sebetulnya kita bicara tentang scaffold stent, bukan polimernya drug. Mungkin itu Dr. Wisnu, sebenarnya masih cukup banyak ya, tapi karena waktu, saya kira ini nanti bisa di download aja slide saya, bisa dipelajari. Dan ada juga satu jurnal yang cukup lama, tapi ini juga cukup baik untuk memilih berbagai sediaan stand di Indonesia. Stand di Indonesia itu pasarannya, saya sama Dr. Amir itu pernah ngitung tahun 2016 itu ada 54 macam stand. Nah, kalau 54 macam stand harus semua tersedia di kamar cath lab, nanti kita dimarahi direkturnya. Sehingga bagaimana cara memilih, ini juga ada jurnal sedikit yang bisa di-download juga nanti bagaimana memilih stand yang ideal untuk pasien kita. Saya kira itu Dr. Wisnu.